Veda masuk kelas paling berbahaya di Road to MotoGP. Veda Ega Pratama resmi naik ke Moto3 musim 2026 dan langsung ditempatkan di kursi panas Honda Tim Asia, menggantikan Tayo Furusato. Tapi ini bukan sekadar promosi biasa, ini adalah momen krusial yang bisa jadi titik balik atau bahkan titik hancur. Veda tak cuma mengisi kekosongan, ia menggantikan rider yang 4 musim bertahan hidup di kelas paling brutal dalam Road to MotoGP. Moto3 itu bukan akademi balap, ini adalah koloseum. Trek penuh baku hantam legal, gesekan antar fairing, dan permainan psikologis 20 lap non-stop. Disinilah anak-anak dididik atau dibinasakan. Dan sekarang, bocah ajaib asal Gunung Kidul itu akan masuk ke medan yang bahkan membuat veteran seperti Furusato memperingatkan. Ini keras, bahkan lebih dari yang kau kira. Furusato buka aib Moto3. Mereka terlalu brutal. Tayo Furusato bukan orang sembarangan. 4 tahun dia jalani di Moto3 dan akhirnya promosi ke Moto2. Tapi sebelum naik kelas, dia meninggalkan peringatan keras untuk Veda. Kadang mereka terlalu agresif, bahkan saat tak perlu, ungkap Furusato ke media Spanyol. Yang ia maksud bukan sekadar duel sengit, tapi manuver gila yang bisa bikin siapapun crash di tikungan terakhir. Ini adalah peringatan dari orang dalam, dari rider yang tahu betapa kejamnya lap terakhir di Moto3. Di sana, rasa hormat kadang lenyap. Yang ada cuma, siapa berani tutup pintu duluan, siapa tahan benturan lebih kuat. Dan Furusato bilang, ini bukan soal kecepatan, ini soal siapa yang sanggup bertarung hingga ke garis finish. Bahkan kalau itu berarti disikut, disalip kasar, atau dilentar keluar racing line. Dipaksa berubah, saya juga harus nakal. Di awal karirnya, Furusato dikenal kalem, teknikal, rapi. Tapi semua berubah saat dia masuk Moto3. Ia terang-terangan mengaku, dia terpaksa menyesuaikan diri dengan permainan keras. Saya tidak suka balap kotor, tapi pada akhirnya, saya juga harus melakukannya, katanya. Kalimat ini bukan motivasi, ini peringatan keras bagi Veda. Kamu mungkin jago di Junior GP. Kamu mungkin sang juara Red Bull Rookies Cup. Tapi semua itu tak cukup kalau kamu ragu pas masuk tikungan. Veda harus siap bertarung di lap ke-18, seolah itu hidup dan mati. Harus bisa membaca kapan lawan mau nyikut, kapan lawan fake braking, dan kapan harus lawan balik. Ini bukan hanya soal motor. Ini soal mental baja dan insting tempur dalam 0,3 detik. Di Moto3, kecil bukan berarti lemah, tapi berarti gila. Moto3 sering disebut kelas ringan, tapi jangan tertipu, ini bukan kelas yang lebih mudah. Justru sebaliknya. Disinilah semua pembalap muda gila-gilaan membuktikan diri. Grid penuh dengan rider lapar, muda, dan siap hancur demi 1 poin. Tak ada ABS, tak ada kontrol traksi. Yang ada cuma throttle mentah dan ego sebesar gunung. Di Moto3, selisih 20 rider bisa cuma 1 detik. Slipstream bisa bikin posisi lompat dari P10 ke P1 dalam 1 lap. Dan itu artinya, chaos bisa terjadi kapan saja. Inilah medan perang sesungguhnya. Veda bukan hanya harus siap menghadapi motor yang lebih berat dan lebih liar, tapi juga barisan rival Eropa yang sudah hafal gaya licik dan trik tikungan. Ini bukan lagi soal nyali. Ini tentang strategi bertahan hidup dengan kecepatan 230 km per jam. Cuma yang cerdas yang bisa menang. Momen kemenangan yang mengubah semuanya. Satu kemenangan bisa mengubah mental pembalap, dan Furusato adalah bukti hidupnya. Di musim 2025, saat semuanya mulai terlihat buntu, kemenangan di Malaysia jadi titik balik baginya. Itu membuat saya lebih rileks dan konsisten, ungkap Furusato. Bukan soal trofi, tapi soal rasa percaya diri. Setelah itu, podium mulai berdatangan. Ini pelajaran besar buat Veda Ega Pratama. Kadang bukan skill yang berubah, tapi mindset. Ketika kamu bisa mematahkan tekanan dari dalam diri sendiri, semuanya mulai mengalir. Veda harus menemukan momen Malaysianya sendiri. Momen di mana dia merasa layak berada di grid Moto3. Di mana dia balapan bukan untuk membuktikan, tapi untuk mengeksekusi. Dan itu tak datang dari luar, itu datang dari dalam kepala, dari kedewasaan balap yang harus ia bangun secepat mungkin. Moto3 itu jebakan mental. Banyak rider rookie datang dengan semangat besar, lalu tumbang karena gagal mengatur emosi.
Furusato bilang kuncinya bukan cuma agresif, tapi tahu kapan tarik gas dan kapan tahan emosi. Veda harus lebih dari sekadar cepat. Dia harus jadi game reader. Setiap lap adalah catur berkecepatan tinggi. Salah ambil slipstream, salah pilih racing line, dan kamu bisa jatuh dari posisi 5 keluar zona poin. Kecerdasan taktis akan jadi kunci utama Veda. Apalagi sebagai rookie, dia harus lebih hati-hati menghindari insiden dari rider yang ingin menjatuhkan pendatang baru. Veda harus menguasai seni bertahan tanpa kehilangan insting menyerang. Dan itu butuh lebih dari sekadar bakat. Itu butuh pengalaman dalam waktu singkat. Momen kemenangan yang mengubah semuanya. Satu kemenangan bisa mengubah mental pembalap, dan Furusato adalah bukti hidupnya. Di musim 2025, saat semuanya mulai terlihat buntu, kemenangan di Malaysia jadi titik balik baginya. Itu membuat saya lebih rileks dan konsisten, ungkap Furusato. Bukan soal trofi, tapi soal rasa percaya diri. Setelah itu, podium mulai berdatangan. Ini pelajaran besar buat Veda Ega Pratama. Kadang bukan skill yang berubah, tapi mindset. Ketika kamu bisa mematahkan tekanan dari dalam diri sendiri, semuanya mulai mengalir. Veda harus menemukan momen Malaysianya sendiri. Momen di mana dia merasa layak berada di grid Moto3. Di mana dia balapan bukan untuk membuktikan, tapi untuk mengeksekusi. Dan itu tak datang dari luar, itu datang dari dalam kepala, dari kedewasaan balap yang harus ia bangun secepat mungkin. Rasa tegang bisa jadi musuh terbesar. Furusato menyebut satu hal yang sering menjebak rider muda, tekanan berlebihan. Terlalu banyak mikir hasil, terlalu banyak menanggung beban publik. Akhirnya crash sendiri. Dan inilah bahaya utama yang mengintai Veda. Dengan status penerus Indonesia, sorotan media, ekspektasi sponsor, dan fans yang haus podium. Semua itu bisa jadi bom waktu kalau dia tidak bisa jaga ketenangan. Rider top di Moto3 bukan yang paling berani, tapi yang paling bisa kontrol emosi dalam waktu 0,2 detik. Di lap ke-10 saat ban mulai licin, atau saat lawan menyodok dari dalam dengan keras. Hanya rider yang fokus yang bisa tetap tegak. Dan untuk Veda, menjaga mental tetap dingin di tengah panasnya drama lintasan akan jadi tugas paling berat selama musim pertamanya ini. Rivalitas tak hanya di lintasan. Veda bukan masuk ke Moto3 sendirian. Tahun 2026 akan jadi tahun penuh rookie elite. Brian Uriarte, Jesus Rios, dan Zen Mitani siap bertarung keras, dan mereka bukan anak kemarin sore. Veda akan diadu langsung dengan rival-rival yang sudah kenyang pengalaman dari akademi-akademi top Spanyol dan Jepang. Bahkan rekan setimnya sendiri, Zen Mitani bukan teman santai. Ini rivalitas internal. Jangan salah, Honda Tim Asia mungkin tim satu negara, tapi di dalamnya semua pembalap berebut perhatian, berebut data, berebut status nomor 1. Dan itulah dilema yang harus dihadapi Veda. Harus bersahabat di luar, tapi juga harus siap menyalip Mitani di tikungan terakhir. Moto3 bukan drama keluarga, ini kompetisi real time, dan 1 detik kelengahan bisa membuatmu jadi pembalap cadangan musim depan. Warisan Furusato adalah tekanan tak kasat mata. Banyak yang berpikir Veda hanya menggantikan Furusato. Salah besar. Dia mewarisi jejak langka yang berat. Furusato tutup musim 2025 dengan 5 podium, termasuk kemenangan manis di Sepang. Dan sekarang, semua pencapaian itu jadi standar bagi Veda. Di atas kertas, dia harus minimal bisa menyamai, kalau tidak, dianggap gagal. Tapi ini bukan hanya tentang hasil. Ini tentang membuktikan bahwa Honda tidak salah pilih. Bahwa Asia bisa menghasilkan rider kelas dunia tanpa harus dipoles dari Eropa. Warisan Furusato bukan cuma motor dan pedak, tapi ekspektasi tak terlihat yang beratnya bisa lebih dari helm dan wearpack. Jika Veda tak bisa berdiri tegak, warisan itu bisa jadi batu beban. Tapi jika dia sanggup melampaui, dia akan jadi ikon baru balap Indonesia. Bersiaplah dunia sedang melihat. Inilah saatnya. Tak ada lagi uji coba, tak ada lagi latihan. Veda Ega Pratama akan masuk ke grid Moto3 2026 dengan nama besar di punggungnya, dan seluruh spotlight dunia mengarah kepadanya. Setiap manuvernya akan dianalisis, setiap crash akan dibahas media, setiap hasil akan dibandingkan dengan Mario Aji, Furusato, hingga alumni Moto3 lainnya. Tapi di balik tekanan itu, ada peluang yang tak dimiliki semua pembalap Indonesia. Kesempatan untuk menulis ulang sejarah. Veda bukan cuma rookie, dia adalah simbol harapan. Dan Moto3 bukan tempat menunggu, ini adalah ajang membuktikan diri di depan dunia. Siap atau tidak, lampu start akan padam, dan semuanya akan dimulai di Qatar.